Iya, pemirsa kita akan lanjutkan dialog terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid kedua dan kita sudah tersambung juga dengan Saleh Daulay yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional. Selamat sore, Selamat Pak sore, Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, tadi sudah disebutkan Bang Adi di depan begitu terkait dengan potensi masuknya Partai Amanat Nasional ke Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Bagaimana tanggapan PAN? Ya, pertama sekali tentu yang perlu dipahami dan disampaikan kepada publik adalah bahwa Presiden Republik Indonesia bersama dengan ketua-ketua umum partai politik dan juga sekjen-sekjen partai politik pendukung pemerintah sudah mengumumkan bahwa Partai Amanat Nasional akan masuk ke dalam katakanlah partai pendukung pemerintah. Nah, tentu kita saat ini akan patuh sepenuhnya ya kepada instruksi arahan dari Presiden. Nah, terkait dengan reshuffle kabinet ini, memang itu isunya kan sudah muncul ya, sudah agak lama juga saya lihat ini sudah hampir 2 bulan lebih. Nah, karena itu tentu ya kita tetap harus mengikuti agenda dari Presiden ya terkait dengan reshuffle kabinet ini. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu secara konstitusional memang hak untuk melakukan reshuffle kabinet itu adalah di tangan Presiden. Jadi kami sebagai partai yang ada di dalam tentu akan mengikuti apa yang menjadi agenda Presiden tersebut. Nah, apakah nanti PAN akan masuk di dalam atau tidak? Nah, ini juga kan tentu adalah kembali lagi kepada Presiden. Nah, jika katakanlah selama ini kami masih berada di luar pemerintahan, maka yang bisa kami lakukan tentu adalah mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang betul-betul berpihak dan pro kepada kepentingan rakyat luas. Nah, jika kita melihat ada kekurangan di sana-sini, ada yang tidak pas dan seterusnya, tentu kewajiban kami sebagai partai yang sekarang juga mendukung pemerintah adalah mengingatkan pemerintah agar bisa kembali ke agenda kepentingan rakyat. Nah, jadi saya kira posisi Partai Amanat Nasional seperti itu. Tentu jika ditanya apakah PAN nanti akan siap masuk ke dalam kabinet yang akan dibangun oleh Presiden atau katakan yang di reshuffle kabinet dalam dalam beberapa waktu akan datang, tentu Partai Amanat Nasional akan dengan senang hati bisa membantu Presiden. Membantu itu bisa dari dalam dan bisa dari luar. Tentu akan lebih afdol. Nah, itu bahasanya ya. Akan lebih baik dan lebih utama jika kami bisa ikut bekerja bersama-sama dengan Presiden dan memberikan kontribusi dan katakanlah menugaskan salah seorang kader partai kami yang terbaik untuk dijadikan sebagai menteri di dalam kabinet yang disusun oleh Presiden nanti. Baik, kita ke Bang Adi. Bang Adi, kalau melihat tadi ya, ada potensi PAN masuk ke dalam kabinet, kira-kira posisi menteri mana yang akan ditawarkan Presiden untuk PAN? Ya, kalau melihat korespondensi historisnya kan ada 3 kementerian yang biasanya dipegang oleh PAN ya. Pertama Kementerian Perhubungan, gitu, kemudian Menko PMK, termasuk juga misalnya soal Menpan RB. Kan itu adalah yang paling mungkin bisa kita jadikan ukuran. Cuman kan problemnya kita tidak bisa membaca ini sebagai sebuah acuan karena seringkali Jokowi itu melakukan manuver-manuver politik yang memang agak susah untuk ditebak oleh publik. Makanya misalnya belakangan PAN dikaitkan dengan Menteri UMKM ataupun Kementerian Pendidikan yang dari dulu secara portofolio politik itu diisi oleh kader-kader terbaik Muhammadiyah di dalamnya. Jadi sinyal-sinyalnya di situ sebenarnya, Irma. Tapi yang paling penting menurut saya, PAN ini belum resmi menjadi bagian dari pemerintah kalau belum ada kader terbaiknya itu yang dilantik jadi menteri. Kan itu yang ditunggu. Sejauh ini PAN memang dinyatakan sudah menjadi bagian dari koalisi, tapi koalisinya tanpa syarat. Di mana-mana koalisi itu tentu adalah sharing partner, ada distribusi kekuasaan di mana dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab kerja koalisi. Nanti disitulah kemudian kader terbaik PAN itu akan bekerja secara maksimal, loyal secara total kepada Presiden untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, terutama untuk mewujudkan semua visi dan janji politik Presiden waktu kampanye Pilpres 2019 yang lalu. Baik, Bang Saleh. Sebenarnya. Baik, Bang Saleh, benarkah PAN ini berkoalisi tanpa syarat, Bang Saleh, seperti yang disampaikan Bang Adi tadi? Jadi saya kira ya kita bisa lihat pada saat pengumuman
yang disampaikan oleh Presiden bersama ketua-ketua partai politik itu sebetulnya adalah pengumuman yang secara luas diketahui oleh masyarakat bahwa yang disebut itu adalah bahwa Partai Amanat Nasional akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, apakah di dalam pembicaraan di istana kemarin sudah disebutkan akan mendapat menteri atau tidak? Itu sebetulnya tidak ada. Jadi kita pada waktu itu laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum pada kami dan juga sudah disosialisasikan pada seluruh kader-kader partai di seluruh Indonesia, memang tidak ada kata bahwa kita harus dapat, pasti dapat, katakanlah harus masuk kabinet dan seterusnya, tidak ada. Tetapi tentu ya kalau yang namanya koalisi yang ingin membantu tentu lebih baik jika memang kita ada di dalam. Nah, persoalan apakah nanti dapat menteri A, B atau C, itu tentu kembali kepada Presiden. Lalu ditanya siapa kader PAN yang akan didorong untuk masuk ke dalam kabinet? Ya tentu ini sekali lagi tergantung tawaran yang akan diberikan oleh Presiden kepada Partai Amanat Nasional. Nanti akan kita lihat jika misalnya menterinya adalah katakanlah Menteri A, ya tentu yang akan kita utus, yang akan kita tugaskan untuk menjadi menteri tersebut adalah yang betul-betul memahami ya tentu tugas-tugas yang ada di kementerian A tersebut. Begitu juga kalau di kementerian B dan seterusnya. Baik, Bang Jadi Saleh. kita sampai hari ini belum menentukan siapa nama karena memang belum tahu jenis portofolio yang akan diberikan oleh Presiden kepada Partai Amanat Nasional. Baik, Bang Saleh, kalau beredar isu di lapangan ini yang masuk ke kabinet dari PAN sendiri ada Ketua Umumnya Zulkifli Hasan dan juga ada Sutrisno Bachir begitu antara dua kader ini. Kira-kira kalau dari PAN sendiri sudah ada pembicaraan mana mungkin yang mengungguli untuk masuk kabinet? Sebetulnya kalau kita lihat kader-kader PAN itu kan banyak ya. Tentu ada ketua umum kami yang sudah punya pengalaman saya kira secara politik, pernah menjadi menteri, pernah di ketua fraksi, pernah juga jadi ketua MPR. Saat ini beliau juga masih wakil ketua MPR dan seterusnya. Saya kira sangat mumpuni ya untuk diberikan amanah jadi menteri. Begitu juga Mas Tris ya. Mas Tris saya kira juga sangat dikenal dan tentu jika diberikan amanah untuk jadi menteri pembantu presiden tentu sangat bisa sekali. Dan masih banyak kader-kader lain yang saya kira tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya, kalau ada Pak Zul, kemudian ada Pak Stris, siapa di antara keduanya yang akan didorong untuk jadi menteri, ya sekali lagi tentu kita akan lihat dulu ini kira-kira tawaran yang disampaikan oleh Presiden seperti apa. Karena untuk mendudukan kader terbaik itu tentu kita harus tahu komposisi apa yang ditawarkan. Sehingga kita tidak salah memberikan tugas. Nah disinilah yang saya kira mungkin masyarakat perlu diberitahu secara luas bahwa Partai Amanat Nasional tentu sudah membicarakan di internal secara terbatas maupun beberapa kalangan ya di internal. Tetapi kita belum memutuskan secara final siapa yang akan didorong untuk jadi menteri. Yang jelas kalau diberi amanah, ini bahasanya seperti itu. Kalau PAN diberi amanah untuk jadi menteri, insya Allah Partai Amanat Nasional akan menyiapkan kader terbaiknya dan akan memberikan kontribusi terbaik sehingga dengan demikian bisa membantu Presiden, mempermudah urusan Presiden, memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita ke Bang Adi terlebih dahulu. Ini pertanyaan terakhir Bang Adi karena ada kegiatan ya Bang Adi. Tadi ada nama-nama dari PAN yang memang disebutkan di lapangan, ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Sutrisno Bachir yang memang digadang-gadang akan menduduki posisi menteri di kabinet reshuffle berikutnya. Kalau menurut Bang Adi, di mana posisi yang paling pas begitu untuk dua nama tersebut? Tadi kan ada Menteri Perhubungan dan Menpan RB gitu. Pertanyaanmu susah sekali nih, Irma. Entahlah yang paling mungkin bisa jawab itu. Tapi yang jelas dulu kan Pak Zulhas pernah jadi menteri, bisa saja di kementerian itu. Tapi yang jelas kalau menurut saya, ya, ini saya membaca secara politik aja. Kalau soal kapasitas, kompetensi, saya kira Pak Zulhas sama Pak Bachir ini tidak ada yang meragukan. Jadi dimanapun mereka pasti bisa all out, bisa membantu Presiden. Nah tapi kalau melihat kecenderungan Presiden yang menjadikan ketua umum partai ataupun sekjen partai jadi menteri, kok rasa-rasanya Pak Zulhas ini relatif lebih diunggulkan. Coba bayangkan, ketua umum Gerindra jadi menteri, ketua umum Golkar jadi menteri, ya kan, ketua umum P3 jadi menteri, sekjen Nasdem jadi menteri. Nah, saya membaca maksudnya PAN dalam koalisi, apalagi nanti misalnya yang jadi itu Pak Zulhas, saya membaca ini bukan hanya soal kebutuhan kinerja Presiden tuntas dengan baik dan meninggalkan legasi yang luar biasa di 2024.
Tapi kok rasa-rasanya Pak Jokowi ini ingin mengonsolidasi semua kekuatan politiknya menuju jalan panjang 2024. Coba ya, kalau ketua umum partai menjadi menterinya Jokowi, bisa dibayangkan bagaimana mudahnya Jokowi juga menjadi salah satu pemain kunci soal siapa yang bakal bertanding di 2024. Mengingat Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai ya. Nah, ini yang saya baca ya, ini bacaan positif saya aja, itu nggak soal gitu ya. Dengan tanpa ingin bermaksud menyederhanakan, tapi dengan berkumpulnya dengan sejumlah ketua umum partai, ada sekjen partai, sepertinya Presiden agak gampang cara menyampaikan keinginan-keinginannya soal kira-kira siapa yang akan diusung untuk 2024. Kalau soal kinerja saya kira jangankan Pak Ketum sama Pak Susilo Bachir, Bang Saleh juga mantap, apa aja pasti oke. Tapi kan ada bacaan-bacaan politik yang melampaui itu, Irma. Yang saya Baik. Baik, Bang Didi, terima kasih banyak. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, namun karena waktu, Bang Adi punya pekerjaan lain begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Irma. Terima kasih Bang Saleh. Baik, Bang Saleh, nanti kita masih akan lanjutkan dialog bersama saya. Tetaplah bersama kami. Baru 3 bulan Presiden Joko Widodo